Firman Tuhan terambil dalam kitab Obadja. Obadja ini hanya satu pasal saja. Karena itu mari kita membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kita membacanya silih berganti. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara, ayat 2. Kita silih berganti seterusnya hingga ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Nubuat tentang Edom. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terlalu tinggi seperti burung raja-wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kau Esau dibela, betapa harta bendanya yang sembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jera terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menyatakan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari keturunan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena berasa saudara-saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dihinakan selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemenangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahan. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah diri di kesimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang buruk, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang lepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Keluputan hanya di Sion. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tumbuhan. Mereka akan membakar dan memakan manusia, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhan yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam peperangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Safat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam peperangan yang ada di Safat akan memiliki kota-kota dan negeri. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau.
maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan yang berbahagia adalah setiap orang yang setelah membaca atau mendengar firman Tuhan, kembali dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini, temanya adalah menjauhkan diri dari kesombongan. Kita sama-sama katakan menjauhkan diri dari kesombongan. 1, 2, 3. Menjauhkan diri dari kesombongan. Ya. Menjauhkan diri dari kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan kata dasarnya adalah sombong. Sombong, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, sombong itu artinya adalah sifat seseorang yang menghargai diri secara berlebihan. Atau kata lainnya congkak atau angkuh, merasa diri lebih baik daripada orang lain dan memandang rendah orang lain. Ini adalah pengertian dari kata sombong. Jadi orang yang sombong itu biasanya meninggikan diri, congkak, angkuh, merasa dirinya lebih baik dan memandang rendah orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang sombong itu, dia merasa dirinya paling baik. Dia merasa dirinya paling benar daripada orang lain. Dia menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang yang memberikan nasihat atau masukan kepadanya, dia tidak terima. Karena dia merasa dirinya yang paling benar. Tidak menerima, tidak membutuhkan nasihat dari orang lain. Kemudian ciri-ciri orang sombong itu membanggakan dirinya dan membanggakan apa yang dia miliki. Misalnya dia pintar, dia menyombongkan diri. Dia hebat, dia menyombongkan diri. Dia berhasil dalam pekerjaan, dia menyombongkan diri. Dia ganteng, dia menyombongkan diri. Dia cantik, dia menyombongkan diri. Kalau punya harta, kekayaan, dia menyombongkan diri. Dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri orang sombong. Selain itu, ciri-ciri orang sombong itu biasanya bersikap kasar terhadap orang lain. Karena merasa dirinya punya status, merasa dirinya punya jabatan yang lebih tinggi dari orang lain, maka biasanya dia bersikap kasar terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang hari-hari ini terjadi di bangsa kita, di mana terjadi demo-demo di berbagai daerah, ini juga adalah salah satu penyebab dari para pemimpin-pemimpin bangsa kita yang sombong, yang arogan, tidak mau menerima usulan dari masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Situasi bangsa kita menjadi kacau, terjadi demo yang anarkis, ada korban jiwa, bahkan ada beberapa anggota DPR yang harus dicabut jabatannya karena ulah-ulah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa kesombongan itu adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Tuhan. Dan orang yang sombong tidak akan luput dari hukuman. Dalam nats pembimbing tadi, Amsal 16 ayat 5 dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kitab Obadja ini adalah kitab yang terpendek dalam perjanjian lama di antara nabi-nabi kecil. Karena di dalam kitab Obadja ini hanya ada satu pasal dan ayatnya hanya 21 ayat. Dari ayat 1 sampai ayat 16
ini berisi nubuatan tentang Edom. Nabi Obadya menyampaikan nubuat tentang kehancuran dan penghukuman Allah kepada bangsa Edom. Bangsa Edom adalah keturunan dari Esau, sedangkan Israel adalah keturunan dari saudara kembarnya yaitu Yakub. Edom sombong dan memandang rendah Israel saudaranya. Pada waktu itu Israel sedang dihancurkan dan ditawan oleh musuh yaitu bangsa Babel. Dan Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca kisah Esau dan Yakub, ternyata permusuhan mereka itu begitu panjang. Bermula dari awalnya Yakub menipu Esau dengan memberikan sepiring kacang merah, sehingga Esau kemudian memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu kemudian Yakub yang akhirnya mendapat berkat dari ayahnya Ishak. Hal ini membuat Esau benci kepada Yakub, ingin membunuh Yakub. Akhirnya Yakub kemudian melarikan diri ke Haran. Yakub tinggal di Haran, bekerja pada rumah Laban, omnya atau pamannya. Lalu Tuhan menyertai Yakub sehingga Yakub punya istri, punya anak-anak, punya budak, punya kekayaan yang banyak. Lalu kemudian dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20 itu mencatat bahwa Yakub kembali dan berdamai dengan Esau. Pada waktu itu pergumulan yang panjang, Yakub mau kembali bertemu dengan Esau. Karena sebelumnya Esau ingin mencabut nyawanya. Yakub sangat bergumul dan berhati-hati karena takut terhadap Esau. Tetapi Tuhan menyertainya sehingga mereka bertemu di suatu tempat yang bernama Seir. Pertemuan mereka penuh dengan pelukan, ciuman, tangisan yang menunjukkan bahwa Esau tidak lagi dendam dan mau kembali berdamai dengan Yakub. Jadi Bapak Ibu, secara pribadi Esau dan Yakub ini sudah berdamai. Tetapi ternyata keturunan mereka tidak ada damai. Keturunan Esau dan Yakub mereka terus-menerus bermusuhan. Terutama bangsa Edom. Bangsa Edom ini kelihatannya sangat benci kepada bangsa Israel. Contohnya dalam Bilangan 20 ayat 14 sampai 17. Mari kita buka sama-sama. Bilangan 20 ayat 14 sampai 17, firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir. Dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang kami ini ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa meminta izin kepada bangsa Edom untuk mereka melalui jalan mereka. Tapi ternyata karena bangsa Edom ini benci kepada bangsa Israel, bangsa Edom tidak mengizinkan bangsa Israel melewati jalan mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Edom ini sangat benci kepada bangsa Israel. Sampai ia mau keluar dengan pedang untuk berperang melawan Israel. Lalu ayat 19. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata permintaan bangsa Israel adalah hanya melalui jalan raya saja. Tapi ternyata apa jawab Edom di dalam ayat 20? Tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya
dan dengan tentara yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Edom sangat benci kepada bangsa Israel. Mereka memperlakukan Israel dengan buruk. Minta izin melewati jalan raya saja tidak boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara, permusuhan mereka ini kemudian terus-menerus berlangsung dari generasi ke generasi. Sampai kemudian Israel menjadi sebuah kerajaan. Dan pada zaman Saul, kita melihat dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 47. 1 Samuel pasal 14 ayat 47 dikatakan begini. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke seluruh penjuru melawan musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, dan seterusnya. Jadi pada waktu Saul menjadi raja atas Israel, salah satu musuh mereka yang harus mereka perangi itu adalah bangsa Edom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah zaman Saul, maka selanjutnya zaman Daud. Zaman Daud, 2 Samuel 8 ayat 14. 2 Samuel pasal 8 ayat 14, 1, 2, 3. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom, di tempat pasukan-pasukan penduduk, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi sampai pada zaman Raja Daud, ternyata bangsa Israel berkuasa atas bangsa Edom. Pada zaman Daud, bangsa Israel berkuasa atas mereka. Lalu tidak berhenti sampai zaman Daud. Selanjutnya pada zaman Salomo. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16 demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kisah Alkitab, permusuhan mereka panjang sekali. Sejak zaman Musa sampai pada zaman Salomo. Padahal di awal kita sudah mendengar bahwa Esau sudah berdamai dengan Yakub. Namun keturunan mereka terus bermusuhan. Lalu pada zaman Israel pecah menjadi 2 kerajaan. Yaitu kerajaan utara yang menamakan diri Israel, yang berpusat di Samaria. Dan kerajaan selatan atau Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Pada waktu kerajaan Israel pecah menjadi 2, kerajaan selatan atau Yehuda yang berpusat di Yerusalem itu ditaklukkan oleh bangsa Babel. Raja Nebukadnezar datang dengan pasukannya, mereka menghancurkan Yerusalem pada waktu itu. Bahkan bait Allah yang dibangun Salomo juga dihancurkan. Nah, pada saat itu Edom bukannya membantu Israel saudaranya, malah mereka bersorak-sorak. Bahkan mereka berteriak, runtuhkanlah, runtuhkanlah. Mereka senang sekali karena kehancuran saudara mereka Israel atau Yerusalem. Lalu pada waktu pasukan Babel membunuh orang-orang Yehuda dan ada yang lolos, ternyata mereka yang lolos ini juga dibunuh oleh bangsa-bangsa Edom. Selain itu, bangsa Edom juga ikut-ikutan menjarah sisa-sisa hasil dari bangsa Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang benar-benar bangsa Edom ini jahat terhadap saudara mereka bangsa Israel. Pada saat itulah Nabi Obadja menubuatkan penghukuman Allah kepada bangsa Edom. Mari kita perhatikan ayat 11, ayat 10 sampai ayat 11. Dalam bacaan kita Obadja pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Ayat 10 sampai ayat 11 kita melihat di sini dikatakan, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan menimpa engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem. Orang-orang luar ini maksudnya bangsa Babel yang menaklukkan bangsa Yehuda atau Yerusalem. Dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya.
engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Jadi bangsa Edom ini juga ikut ambil hartanya bangsa Yehuda. Lalu kemudian ayat yang ke-12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Jadi dari ayat 12 ini kita melihat saat Yehuda sedang dalam kesusahan, malah Edom bersuka cita. Lanjut ayat 13 dan 14. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpa pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Rupanya Bapak Ibu Saudara, kejahatan Edom terhadap Israel ini terlalu besar. Terutama pada waktu Israel sedang mengalami kesusahan. Karena itu dalam firman Tuhan ini, Tuhan memberikan pembalasan kepada Edom dengan nubuatan penghukuman melalui Nabi Obadja. Lalu selanjutnya ayat 17 sampai ayat 21, ini adalah nubuatan pemulihan Israel setelah penghakiman atas Edom. Di mana di Gunung Sion akan ada keselamatan, mendapatkan kembali tanah milik mereka, ada kemenangan atas musuh, serta penegakan kerajaan Allah yang akan datang. Keturunan Yakub akan menjadi seperti api yang memakan habis keturunan Esau atau bangsa Edom. Dan daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa lain didapatkan kembali. Orang Israel yang dibuang ke Babel akan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali negeri mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jauh penjelasan teks firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Obadja pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Sekarang apa pelajarannya bagi kita? Tema kita hari ini mengatakan bahwa menjauhkan diri dari kesombongan. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menjauhkan diri dari kesombongan? Pertama, mengapa kita harus menjauhkan diri dari kesombongan? Pertama, karena kesombongan adalah kekejian bagi Tuhan. Kesombongan adalah kekejian bagi Tuhan. Dalam nats pembimbing tadi sudah jelas. Amsal 16 ayatnya yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan benci dengan orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Mengapa? Karena sombong akan merasa diri paling hebat, akan merasa diri paling kuat, dan tidak membutuhkan Tuhan. Orang sombong akan cenderung untuk melupakan Tuhan. Orang sombong tidak menyadari bahwa hidupnya termasuk segala sesuatu yang ada padanya adalah berasal dari Tuhan. Orang sombong sulit untuk bersyukur atas anugerah Tuhan. Orang sombong sulit untuk menyadari bahwa setiap berkat yang ada padanya adalah berasal daripada Tuhan. Orang sombong merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dan ini adalah perbuatan yang keji di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita ini? Sehingga kita tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa kita hanyalah debu. Bahkan dalam Mazmur 103 ayat 14 dan 15, manusia itu hanya diibaratkan seperti rumput kering di padang. Manusia itu hanya diibaratkan seperti bunga di ladang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita sombong. Karena kesombongan membuat kita meninggikan diri dan membuat kita melupakan Tuhan. Dalam firman Tuhan ini bangsa Edom merasa sombong. Mereka merasa diri kuat, mereka merasa diri hebat. Mereka merasa diri aman dan pintar. Kesombongan mereka dipengaruhi oleh situasi tempat di mana mereka tinggal. Mari kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Jadi Bapak Ibu Saudara, bangsa Edom ini tempat tinggal mereka adalah berada di pegunungan. Berada di gunung yang tinggi, liang-liang batu.
Sehingga mereka merasa diri aman, mereka merasa diri kuat. Bahkan mereka sombong dan mereka berkata, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Jadi mereka menganggap diri mereka paling hebat. Mereka berkata, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Lalu ayatnya yang keempat, ternyata Tuhan berkata demikian. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekalipun bangsa Edom mau meninggikan diri mereka tinggi sama seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, bahkan menempatkan sarangnya di bintang-bintang, Tuhan berkata kepada mereka, aku akan menurunkan engkau. Jadi Bapak Ibu, manusia mau meninggikan diri setinggi apapun, Tuhan mengatakan bahwa aku akan menurunkan engkau. Jadi orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan oleh Tuhan. Karena itu kita belajar untuk tidak sombong. Kesombongan membuat seseorang lupa Tuhan. Bahkan semua yang dimiliki seperti bakat, seperti keberhasilan, seperti kemampuan yang sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Tapi orang sombong lupa diri bahwa apa yang dia miliki adalah berasal dari Tuhan. Ingatlah bahwa tanpa Tuhan, tanpa pemberian Tuhan, manusia tidak dapat melakukan apapun. Ini hal yang pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Jangan sombong, karena kesombongan adalah kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus menjauhkan diri dari kesombongan? Yang kedua, kesombongan akan merusak hubungan kita dengan sesama. Kesombongan akan merusak hubungan kita dengan sesama. Kesombongan akan membuat seseorang merasa diri lebih hebat dari orang lain. Kesombongan akan membuat seseorang merasa diri lebih kuat dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kesombongan membuat kita tidak peduli terhadap sesama. Kesombongan membuat kita senang melihat orang lain susah, seperti yang dilakukan oleh bangsa Edom terhadap saudara mereka, bangsa Israel. Bangsa Edom bersuka cita ketika bangsa Israel sedang kesusahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang sombong itu senang melihat orang lain susah. Bapak Ibu Saudara di sini, ada yang senang melihat orang lain susah? Tidak. Ya, kalau tidak puji Tuhan. Ya. Jadi tidak boleh bersuka cita atas kesusahan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu jangan memanfaatkan kesulitan dan penderitaan orang lain untuk kesenangan kita. Jadi orang lain sedang susah, menderita, kita memanfaatkan mereka untuk kesenangan kita. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Edom terhadap Israel. Saat Israel sedang susah menderita, Edom senang, bahkan ikut menjarah sisa-sisa hasil Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk peduli. Kita belajar untuk menunjukkan empati. Kita belajar untuk menunjukkan pertolongan kepada sesama yang sedang susah, yang sedang membutuhkan pertolongan. Kesombongan akan membuat kita tinggi hati, memandang rendah orang lain. Di mata kita orang lain tidak berarti. Kesombongan membuat kita tidak menerima nasihat, tidak menerima teguran dari orang lain, karena kita merasa diri kita paling benar. Bahkan kesombongan membuat kita egois, mementingkan diri kita sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesombongan itu kadang-kadang membuat diri kita menjadi egois. Kita hanya mementingkan kepentingan diri kita. Makanya biasanya orang bilang begini, hidup itu jangan seperti minuman kopi. Bapak Ibu biasa minum kopi? Biasa minum kopi. Kopi itu terdiri dari apa? Minuman kopi terdiri dari apa? Gula, kopi, air panas. Setelah jadi namanya apa? Kopi. Gula, airnya pun hilang. Yang dikenal adalah kopi. Disebut egois karena hanya kopinya saja yang disebut. Padahal di dalamnya ada gula juga. Kalau tanpa gula berarti rasanya pahit. Ya, egois. Makanya orang bilang hidup itu jangan seperti kopi. Egois. Hanya nama kopinya yang terkenal. Padahal di dalamnya ada gula dan air.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar ya untuk tidak menjadi sombong, karena kesombongan akan merusak hubungan kita dengan sesama. Hal yang terakhir, yang ketiga. Mengapa kita harus menjauhkan diri dari kesombongan? Yang ketiga, ingat, Tuhan akan menghukum dan merendahkan setiap orang yang sombong. Mari kita baca satu ayat dalam Yesaya 2 ayat 17. Yesaya 2 ayat 17 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Lalu kemudian di dalam bacaan firman Tuhan kita tadi, Obadya 1 ayat 15, Obadya 1 ayat 15 dikatakan begini. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Di sini ada dikatakan hari Tuhan akan menimpa segala bangsa. Artinya ini berkaitan dengan penghakiman, berkaitan dengan penghukuman Tuhan, bahwa Allah akan menghakimi setiap bangsa sesuai dengan tindakan dan perbuatan mereka. Jadi kalau selama hidup kita melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang lain, maka pada akhirnya kita akan dihakimi oleh Tuhan. Kita akan mendapat hukuman dari Tuhan, seperti yang terjadi dengan bangsa Edom. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat lagi, Pengkhotbah 12 ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan begini. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi selama kita hidup di dunia, apapun yang kita lakukan kepada orang lain, baik maupun jahat, pada akhirnya kita akan diadili. Satu ayat lagi, Roma 2 ayat 6. Mari kita baca sama-sama Roma 2 ayat 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapakah kita sehingga kita merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain? Di mata Tuhan kita semua sama. Kita sama-sama berharga dan bernilai di mata Tuhan. Kita sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Karena itu kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh merendahkan orang lain. Ingat bahwa ada penghakiman Tuhan. Di dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sombong. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Salah satunya adalah Raja Uzia. Awalnya ia menjadi raja yang takut akan Tuhan dan berhasil dalam banyak hal. Namun setelah ia menjadi kuat, setelah ia berkuasa, ternyata ia melakukan kesalahan fatal, yaitu memasuki bait suci Tuhan dan membakar ukupan. Padahal aturannya dalam membakar ukupan di bait Allah itu adalah tugas imam. Tetapi karena dia berkuasa, kemudian ia sombong, lalu ia melakukan pembakaran ukupan. Lalu akhirnya ia dihukum dengan penyakit kusta. Lalu kemudian contoh orang yang sombong, salah satunya adalah Goliat. Goliat ini adalah orang yang tinggi, besar, merasa diri hebat, merasa diri kuat, menjelekan dan meremehkan Daud pada waktu itu. Akhirnya kemudian dia mati diumban oleh Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kesimpulannya adalah berusahalah untuk menjadi orang yang rendah hati. Kerendahan hati membantu kita untuk kita tetap dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kasih terhadap sesama. Mari kita mengoreksi diri kita. Adakah yang kita sombongkan dalam diri kita? Jika ada, maka firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Jauhkan diri dari kesombongan. Karena kesombongan adalah kekejian bagi Tuhan. Kesombongan akan merusakkan hubungan kita dengan sesama. Kesombongan akan mendatangkan penghakiman dan hukuman dari Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap rendah hati. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.